Ya, baik, kita akan melakukan sesi pembelajaran pada luka bakar karena sering maka nanti kita tahu apa saja itu luka bakar, seperti apa. Baik, ini akan saya pas over ke Rektor Ferry yang akan menjelaskan mengenai luka bakar atau burn. Ya, maaf ini kita harus baik, Rektor Ferry pindah lagi ke tempatnya host John. Baik. Tes suara, audio please. Cek. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Oke, baik. Untuk selanjutnya materi luka bakar akan saya lanjutkan. Boleh next slide-nya. Oke, kita mulai dari struktur kulit manusia. Jadi yang pertama yang harus dipahami bahwa kulit kita itu terdiri dari 3 lapis. Kulit manusia itu terdiri dari 3 lapis. Yang pertama adalah lapisan epidermis. Itu lapisan permukaan kulit di mana biasanya kalau kita berkeringat akan keluar cairan, itulah dinamakan dengan lapisan epidermis. Kemudian lapisan kedua itu adalah lapisan dermis, lapisan kulit yang kedua, di mana di situ adalah ada kelenjar minyak, di mana keringat diproduksi, kemudian ada akar rambut yang biasa keluar melalui lapisan epidermis. Dan yang terakhir adalah lapisan paling terakhir itu lapisan di mana ada lemak dan jaringan-jaringan pembuluh darah, itu disebut dengan hipodermis. Jadi struktur kulit manusia itu terdiri dari 3 lapis. Yang pertama itu lapisan epidermis, yang kedua lapisan dermis, dan yang ketiga adalah hipodermis, lapisan hipodermis. Ya, bisa dilanjutkan. Pada dasarnya korban yang terkena luka bakar itu disebabkan oleh berbagai hal. Contohnya kebakaran, yang kedua mungkin karena terkena siraman air panas, atau juga mungkin terkena panasnya kendaraan bermotor dan lain sebagainya, sehingga kulit si korban mengalami kebakaran, luka bakar maksudnya. Nah, untuk hari ini yang kita akan bahas adalah luka bakar level 1 atau luka bakar ringan yang terjadi pada lapisan pertama saja. Karena penanganannya masih dianggap ringan, sedangkan untuk lapisan kebakaran, luka bakar lapisan kedua dan ketiga itu butuh penanganan yang lebih serius. Sehingga hari ini penjelasan dari saya hanya akan sebatas luka bakar ringan yang biasa sering terjadi di masyarakat. Misalnya saat memasak air atau misalnya juga sedang memasak dengan menggunakan minyak panas, kecipratan minyak panas, dan lain sebagainya. Baik, yang pertama yang biasa terjadi pada kasus luka bakar adalah yang bisa kita analisa. Yang pertama adalah apabila terjadi luka bakar dan pada kulit kita itu terdapat kemerahan, itu berarti kita mengalami luka bakar level 1 atau luka bakar pada tingkat permukaan pertama. Luka bakar level 1 namanya. Tetapi apabila sampai melepuh, keluar semacam gelembung-gelembung cairan, itu luka bakar tersebut sudah memasuki luka bakar level 2. Sudah mencapai lapisan dermis pada kulit manusia. Sehingga sangat-sangat dianjurkan untuk apabila terjadi luka bakar yang sangat parah, korban harus segera dilarikan ke rumah sakit. Dan yang ketiga, apabila luka bakar tersebut menyebabkan bagian kulit kita terlihat gosong, berarti itu sudah mencapai lapisan paling bawah dari kulit manusia atau hipodermis. Lapisan paling terakhir dari kulit manusia, dan itu sudah mengancam kehidupan dari si korban. Nah, apabila yang si korban mengalami luka bakar dan luka bakarnya walaupun itu cuma luka bakar ringan, tetapi luka bakar tersebut melebihi kepalan tangan manusia dewasa, misalnya luka bakar pada bagian tubuh tapi areanya melebihi kepalan tangan
seorang manusia dewasa, berarti itu butuh penanganan serius karena korban bisa mengalami shock yang mengakibatkan ketidaksadaran yang bisa berujung pada yang namanya gagal jantung dan lain sebagainya. Sehingga apabila luka bakarnya kalau kita lihat pada korban sudah melebihi kepalan tangan manusia, berarti harus segera dilarikan ke rumah sakit secepatnya. Karena itu membutuhkan pertolongan medis. Sedangkan kita hanya sebagai penolong pertama. Baik, untuk penanganan luka bakar ringan yang harus kita lakukan adalah pastikan seperti tadi, langkah awal yang harus kita lakukan sebagai first aider itu tetap kita melakukan pengamatan terhadap situasi. Apabila korban masih berada di daerah atau lokasi seputar tempat yang terbakar, harap dipindahkan korbannya, jauhkan korban dari bahaya sehingga pada saat kita melakukan penanganan, kita sebagai first aider dan juga korban berada dalam situasi yang aman, tidak berada dalam situasi yang berbahaya. Kemudian kalau bisa membantu korban untuk duduk atau dibaringkan sehingga korban tidak merasa apabila terjadi shock, korban tidak terjatuh dan akan mengakibatkan luka lain seperti patah tulang dan lain sebagainya. Nah, untuk luka ringan, penanganan pada luka bakar ringan sebenarnya simpel saja. Yang kita lakukan adalah dinginkan luka tersebut di bawah air yang mengalir selama 15-30 menit sampai rasa sakitnya hilang. Jadi, coba bisa di next, Kak. Iya, seperti ini. Seperti yang bisa dilanjutkan dulu. Iya. Boleh ditaruh di bawah keran air yang mengalir selama 15-30 menit sehingga korban merasa nyaman sampai rasa sakit itu menghilang. Lalu luka bakar tersebut kita boleh membalut dengan pembalut yang bersih, perban yang bersih, atau misalnya ada semacam plastik. Kalau misalnya Bapak Ibu ke supermarket, biasanya ada plastik khusus untuk membungkus buah yang sudah dipotong, yang namanya cling wrap, itu bisa dipakai untuk membungkus luka. Nah, tadi sempat di awal, Pres Ratna sempat menyinggung kalau kebiasaan kita di sini luka bakar itu kita mengolesi dengan pasta gigi, karena katanya dengan menggunakan pasta gigi itu rasanya dingin, rasanya adem, dan lain sebagainya. Sebenarnya tindakan melakukan pengolesan dengan pasta gigi atau dengan mentega atau dengan minyak-minyak yang lain itu adalah tindakan yang sangat salah karena bisa merusak jaringan kulit yang terbakar sehingga mengakibatkan infeksi yang lebih parah lagi. Jadi diharapkan untuk penanganan luka bakar skala ringan atau level 1 tadi jangan menggunakan pasta gigi, mentega, dan minyak-minyak yang tidak dianjurkan untuk penanganan luka bakar. Yang paling aman adalah seperti yang Bapak Ibu bisa saksikan di screen, tempatkan korban luka bakar misalnya di bagian tangan seperti yang ada di gambar, di bawah keran air yang mengalir, dan biarkan di bawah keran yang mengalir itu selama 15-30 menit sampai si korban merasa nyaman dan tidak lagi merasakan kesakitan dari luka bakar tersebut. Dan apabila sudah merasa nyaman, boleh dibawa ke rumah sakit atau puskesmas atau tempat medis terdekat untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut dari petugas medis. Mungkin itu saja dari saya untuk luka bakar, karena luka bakar tidak ada simulasinya, karena pasti akan menggunakan air dan lain sebagainya, dan kebetulan korban hari ini belum ada yang terbakar, jadi kita bisa skip untuk simulasi, jadi kita akan lanjut ke materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Pres Ratna. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih.